Halo, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melakukan observasi dan eh, analisis ya, prediksi bagaimana pergerakan indeks saham global dalam seminggu atau sepekan yang akan datang ya. Jadi jangan lupa simak terus video ini sampai habis ya. Oke, jadi seperti biasa kita akan mulai membahasnya dari indeks utama Amerika terlebih dahulu, yaitu indeks Dow Jones, di mana minggu lalu saya katakan merupakan minggu yang kemungkinan akan terjadi bullish ya, dan itu memang terjadi. Sempat beberapa hari 1, 2, 3 itu mengalami bullish, baru kemudian sekitar hari Rabu mulai bearish lagi sampai hari Jumat kemarin masih belum ada tanda-tanda reversal ya. Jadi saya katakan dalam video minggu lalu ya, Anda bisa cek itu akan terjadi pantulan. Kenapa? Karena dia sedang berada di area support weekly dan di area support daily sekaligus ya. Dan itu menyebabkan harga itu bila tersentuh area support yang kuat, maka setidaknya akan terjadi reversal. Ya, terlepas dari reversal itu apakah sekuat bagaimana, itu tergantung dari momentumnya. Namun ternyata kalau kita lihat ini belum terlalu strong ya. Jadi kemarin kita prediksi mungkin dia akan menyentuh level resisten 33.008 atau 33.000 lah ya. Ternyata malah nggak sampai 33.000 udah jatuh lagi ke bawah ya. Dia kena moving average 20. Jadi MA20 nya nggak jadi sampai sini, cuman sampai sini aja sudah membentur harga dan memukulnya turun kembali. Ya, jadi kalau kita lihat di weekly-nya, ini sangat besar merahnya ya, jadi masih sangat full bearish. Baru ada rejection sedikit aja waktu menjelang penutupan market Jumat subuh kemarin. Dan menurut pandangan saya minggu depan masih belum terlalu besar kemungkinannya untuk naik lagi ya. Menurut saya sih mungkin pantulan sedikit-sedikit ada, pandangan saya secara price action. Karena dia sekali lagi melakukan retest support. Jadi ini tes pertama support diserang, habis itu mandul ke atas, habis itu jeblok lagi. Dan ini tekanannya cukup gede ya. Jadi ini reversalnya belum terlalu menunjukkan pantulan reversal yang terlalu berarti. Jadi menurut pandangan saya sih minggu depan indeks Dow masih Dow Jones Amerika ya masih berpotensi strong bearish ya, atau mungkin dia akan sideways saja di bagian bawah. Jadi ini bahkan belum sampai ke area resisten di sini dia sudah anjok lagi. Itu menandakan bahwa harga masih sangat lemah. Dan saat ini sedang berada di area support lagi dan baru terjadi pantulan. Mungkin saja dalam awal-awal minggu ya itu akan terjadi pantulan sampai ke resisten 32 ribuan lah. Di sini ada, kalau kita lihat ada trend line ya. Mungkin gambar saya agak terlalu rame, tapi bagi Anda yang selalu mengikuti video saya pasti Anda akan paham ya. Ini garis ini kapan saya gambar dan kenapa artinya garis ini. Mungkin Anda boleh pelan-pelan lihat lagi videonya. Ini merupakan downtrend line ya, yang menandakan bahwa sedang berada dalam kondisi trennya itu turun untuk indeks global, terutama indeks Amerika. Ya, jadi saat ini masih terus berada di bawah trendline ini bahkan ya. Jadi itu menandakan bahwa lebih, istilahnya lebih jeru ya. Lebih deep jatuhnya daripada trendline yang sebelumnya saya gambar. Jadi ini sudah breakout, lebih breakdown ya, lebih breakdown dari trendline yang sebelumnya. Ya, jadi masih berada di bawah. So, sangat besar kemungkinan kalau misalnya dalam awal-awal minggu depan naik, mungkin dia akan retest lagi area sini. Ya, dekat-dekat dengan moving average 20, baru kemudian nanti area ini akan menjadi penentu apakah ini bisa memantulkan harga lagi ke atas atau masih kebanding lagi ke bawah ya. Tapi menurut saya ini belum kuat. Jadi support weekly dan monthly yang ada di sini memang support yang kuat ya. Tetapi ini sudah dites untuk kesekian kalinya ya. Ini 1, 2, 3, kemudian ini ditusuk lagi keempat. Ya, keempat, sebelumnya belum pernah. So, dengan tekanannya segini gedenya, saya kira lebih besar kemungkinan untuk kebanting turun lagi daripada naiknya. Ya, itu secara probabilitas. Jadi menurut pandangan saya
dalam minggu depan resisten 32.200 ini akan memegang peranan kunci. Apakah harga sanggup menerobos area ini dan kemudian menciptakan momentum yang kuat untuk naik lebih lanjut, ya 32.160-an lah, 32.200 lah let's say. Ya, apakah area resisten ini sanggup melakukan maksudnya dijebol atau seller akan bertahan di sini dan memukul harga kembali turun, ya. Tapi kalau menurut pandangan saya ini minggu depan juga merupakan minggu terakhir bulan Mei. So, akan menjadi penutupan candle monthly yang bagaimanakah, ya. Jadi kalau minggu ini sudah berturut-turut merah. Bisa aja sih terjadi reversal karena ada sentimen global yang tiba-tiba mengangkat harga, yaitu sangat bisa karena market sangat dinamis. Cuma menurut pandangan saya lebih besar probabilitasnya untuk turun lagi atau minimal dia masih akan berkutat di area support ini, masih bertarung untuk mau naik lagi. Itu mungkin menurut saya kemungkinannya agak kecil, ya. Jadi kalau kita lihat di monthly-nya ini sudah terhujam dengan momentum yang sangat dalam, ya. Jadi kalau support itu diserang dengan momentum yang cukup tinggi, apalagi ini supportnya sudah pernah dites beberapa kali sebelumnya, at least setidaknya dia mungkin akan masih bertahan di sekitar area 30.600 something, ya. Yang hijau ini mungkin akan breakout dalam minggu depan, breakdown ke bawah sini. So kemungkinan besar agak sulit bagi indeks Dow Jones Amerika untuk bulan ini, ya, kurang 1 minggu, ya kita lihat aja, ya, untuk ditutup hijau yang tiba-tiba naik ke atas secara signifikan. Menurut saya agak terlalu jauh. Jadi dalam minggu ini atau mungkin bahkan 1-2 bulan ke depan pun menurut saya masih akan berada di area di bawah 3 garis downtrend line yang saya gambar ini, ya. Apalagi ini sudah kita lihat secara weekly udah dead cross, ya. Jadi menurut pandangan saya bagi Anda yang trading saham indeks saham global terutama Dow Jones atau S&P, saya lebih prefer kita mengambil posisi sell ketika dia menyentuh area resisten di 32.200-an, ya. Ini Anda bisa tunggu di sini. Ini merupakan area yang menarik untuk cari cuan, ya. Jadi untuk seberapa jauh dia turun, seberapa banyak Anda mau take profit, menurut saya akan ada support lagi di area 31.584, ya. Jadi hati-hati di area situ. Kalau misalnya sudah sampai situ, mungkin Anda bisa TP dulu sebagian, baru nanti dibiarkan apakah harga akan kembali hancur ke bawah. Jadi posisi sell Anda menang terus berturut-turut turun ke bawah. Tapi kita lihat dulu bagaimana reaksinya ketika misalnya nanti harga dalam minggu depan akan sampai ke sini, ya. Atau mungkin langsung anjlok Senin, itu bisa juga. So let's see bagaimana reaksi harga minggu yang akan datang untuk indeks Dow Jones. Selanjutnya kita akan masuk ke S&P 500, S&P 500, ya. Nah, minggu lalu saya juga sudah menjelaskan mirip-mirip pergerakan indeks ini, ya. Saya sudah jelaskan juga indeks global itu biasanya mirip, termasuk ini juga mirip ke IHSG biasanya, walaupun tidak selalu, ya. Tapi biasanya mereka akan saling berkolerasi. Sebentar, ya. So mirip dengan Dow Jones bahwa saya katakan minggu lalu, ya, minggu yang lalu saya katakan bahwa dalam rentang waktu 13 Mei sampai 20 Mei itu akan terjadi sebuah momentum bullish, dan itu memang terjadi, ya. Setelah dia mantul dari area support di 3.900, dia akan mantul ke area resisten di sekitar 4.100 karena, ya, saya nulisnya 4.150-an, ya, tapi ternyata nggak sampai, ya. Jadi ya oke lah, mendekati 4.100 atau 4.100-an. Di Facebook saya ngomongnya 4.100 merupakan sebuah resisten yang bisa dipertimbangkan untuk take profit atau ya take profit, karena mungkin setelah itu akan terbanting turun lagi. Dan ternyata benar, ya. Kalau Anda mau lihat buktinya, saya sudah share di Facebook, ya. Anda bisa add Facebook saya, Fendi Surijanto. Itu saya pernah share, ya. Nggak usah jauh-jauh di Facebook lah. Di sini saya juga video yang minggu lalu saya ngomong 4.100-an merupakan sebuah area resisten yang kuat. Bahkan ini belum sampai ke area resisten ini sudah kebanting turun, baru kena MA 20-nya udah kebanting turun. Dan
Langsung turun ya, bener ya, ini langsung turun dan kembali dia tes support yang kedua kalinya. Ini mungkin ya, kalau yang ini baru 2 kali. Ya, jadi masih ada potensi untuk mantul-mantul sedikit harganya karena memang support monthly itu merupakan support yang cukup kuat. Ya, jadi di sini masih ada area support lagi. So, bisa saja ini saya hapus karena udah terjadi ya, udah bener prediksinya. Bisa saja minggu depan itu naik ke sini, habis gitu dia akan turun lagi atau mungkin dia akan sideways dulu dalam beberapa hari atau sampai minggu depan di area-area sini ya, atau mungkin ya bergerak sideways atau belum kemana-mana ya. Nah, kita lihat apakah resisten yang ada di 4000 ini mampu ditembus oleh harga atau tidak ya. Ini merupakan area yang menarik dan seperti indeks Dow Jones Anda bisa cari posisi sell di sekitar harga 4000 ya. Kalau misalnya dibawa ke sana Anda bisa coba sell karena di sini pasti seller akan mempertahankan posisinya lagi karena ini merupakan area resisten ya. Di sini juga nanti buyer pasti akan mempertahankan posisinya lagi. So ini mungkin akan tektok lagi. Nanti kita lihat siapa yang menang ya, turunnya atau atasnya. Kalau misalnya dia bisa breakout ke atas, nah ini perjalanan masih panjang ya. Di atas ini masih ada resisten ini yang saya gambar ini belum kesentuh ini. Jadi ini belum saya hilangin ya, karena belum kena. Yaitu area 4140 ya, saya tandai untuk kita lihat sama-sama minggu depan nyampe sini enggak. Atau malah dia akan breakdown lagi ke area mungkin lebih bawah sini, mungkin 3700. Bisa jadi ya, karena ini merupakan area support juga ya, 3700, 3700-an atau 3800-an ya. Bisa aja dia turun lagi sampai 3800 saya kira. Ya, mungkin juga 3700. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada historical downtrend line yang ada di sini. Ini bisa saja akan menjadi area support yang baru. Ya, jadi sangat mungkin dia bisa akan mencoba menyerang area support yang ada di daerah sini. Baru kemudian dia naik lagi. Jadi kalau kita lihat juga weekly-nya, karena kita bahas ini per minggu ya, jadi memang terjadi reaksi pantulan karena sedang menyentuh area support yang cukup kuat ya. Jadi sudah mantul minggu lalu kemudian turun lagi ya. Dan ini merupakan support yang sudah dites untuk kedua kalinya. Kalau minggu depan ini diserang lagi bisa jadi ambrol ya sampai ke 3700 seperti yang saya tadi bilang. Dan kalau kita monthly-nya kita lihat ya, karena ini sudah merupakan mendekati akhir bulan. Ya, ini support monthly yang ada di sini diserang dengan momentum yang cukup tinggi ya, merah-merahnya gede-gede. Lain kalau merahnya kecil-kecil kayak gini. Mungkin sekali akan terjadi pantulan. Jadi kalau serangannya seller dengan volume yang segede ini ya, candle-candlenya biasanya menurut pandangan saya atau pengalaman saya itu biasanya akan jebol ya. Apalagi di sini ada MA50 ya, kemungkinan dia akan nyoba ngetes area sini. So, ini menarik sekali market minggu depan, apalagi ini merupakan market terakhir untuk minggu depan ini untuk bulan Mei ya. Jadi simak terus saja, siapa tahu nanti saya tiba-tiba akan memberikan video update-nya bagaimana untuk situasi indeks global terkini. Kemudian ada D40 alias indeks DAX ya. Ini merupakan indeks-indeks utama yang saya bahas yang mempengaruhi dunia ya, tidak semuanya saya bahas. Namun biasanya sekali lagi biasanya indeks-indeks global ini akan saling mempengaruhi atau berkorelasi. Ya, jadi seperti yang saya bilang juga kemungkinan akan terjadi bullish ya dalam ini minggu sebelumnya ya terjadi bullish. Dan mirip-mirip dengan S&P dan oh ya ini sempat mantul ke atas juga ya. Dan US 30 ya, biasanya indeks ini mirip-mirip. So, minggu lalu ya sempat terjadi bullish tuh 2 3 4 5 6. Terjadi bullish dan menguji area resisten lagi, namun mirip dengan indeks Amerika ya, dia kebanting lagi turun ke bawah dan menguji area support. Namun kalau kita lihat pergerakan DAX kali ini tidak seagresif S&P ya turunnya. Jadi turun maupun naiknya lebih cenderung sideways walaupun ini masih cenderung downtrend ya. Jadi kalau kita lihat saat ini dia sedang melakukan retest area resisten yang ada di 14.000.
di area 14.000 dan kemungkinan akan terpental turun lagi karena kelihatannya masih tekanan sellernya masih cukup kuat. So mungkin sekali dalam minggu depan masih akan turun dan bergerak di kisaran 13.600 atau 13.400an lah. Ya, jadi memang turun ya, mirip dengan indeks S&P dan Dow Jones, namun indeks DAX kali ini lebih turunnya itu agak sideways. So mungkin dia akan ngetes area sekitar 3.600 atau 3.400. Berikutnya kita masuk ke China. China A50 ini lebih sering saya pakai sebagai patokan. Ya, kalau kita lihat indeks Asia sedikit lebih bullish ya daripada indeks Amerika dan Eropa, dan kalau kita lihat dia mulai menunjukkan tanda-tanda reversal yang lebih serius. Saya minggu lalu gambar W ini merupakan pola double bottom ya. Double bottom itu biasanya merupakan indikator bahwa harga cenderung lebih mau naik ya daripada turun, walaupun belum tentu naiknya kuat karena situasi globalnya masih dalam tekanan bearish yang sangat serius. Jadi minggu lalu saya bilang bahwa kemungkinan dia akan ngetes area resisten sekitar 13.800-an ya. Ini saya gambar di sini tapi ternyata belum nyampe. So kita lihat aja. Kalau dari sini kita lihat dia mulai breakout ya. Dari mini resisten 13.400 mulai jebol ini. Dan mulai ngetes lagi area 13.500 resisten yang kedua. So bukan tidak mungkin ini resisten akan di break dan kemudian akan kena resisten ini baru kemudian terbanting turun lagi ya. Jadi kurang lebih masih sama prediksinya untuk minggu yang akan datang. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan maksudnya. So saat ini sedang berada di area resisten ya. Juga ini merupakan candle weekly-nya, jadi masih boleh dibilang masih doji juga. Jadi masih ragu-ragu, bisa naik bisa turun. Kemungkinan kedua bisa juga area ini ya, area ini merupakan area resisten yang juga berpotensi untuk menahan harga ya, 13.561. Ini kan dia masih ditahan oleh resisten 13.561. Bisa aja nggak kuat dan langsung turun. Itu skenario yang kedua ya. Bisa aja langsung turun lagi ya. Bisa aja pola double bottomnya ini gagal, bisa juga. Atau let's see minggu depan kalau misalnya dia bisa nyentuh resisten ini dan bisa bertahan di area sekitar 13.600 ke atas, ya itu ada kesempatan mungkin dia mulai akan bullish ya, dan masih akan menyerang moving average 200 yang ada di sekitar 14.700 atau 800. Nextnya Hang Seng ya, yang merupakan indeks favorit yang menurut saya bagus dan indeks favorit saya. Hang Seng juga biasanya mirip-mirip sama China ya, dan seperti yang saya sebut dalam minggu lalu, mirip-mirip pergerakannya belum jauh dengan analisis minggu lalu. 1 2 3 4 5 6. Oh ya, bullish ya, lebih bullish karena minggu lalu saya bahas lebih bullish karena dia sedang di area support. Dan ternyata memang benar dia naik akhirnya dan menguji resisten 20.500-an dan saat ini masih berkutat bertahan di atas. Jebol belum, turun juga belum. Ini sempat turun sebentar kemudian naik lagi, kemudian kebanting turun lagi. So ada kemungkinan minggu depan kalau misalnya area resisten 20.500 ini tidak bisa di breakout ya, area 20.500 ini tidak bisa di breakout, maka kemungkinan dia akan terpental turun. Ya, kita lihat aja ini sekarang boleh dikata China dan Hang Seng masih berada di area resisten penentu. Apakah resisten ini sanggup dijebol atau resisten ini sanggup bertahan sehingga hargalah yang akan turun pada akhirnya. Ya, kita lihat aja. Jadi menurut pandangan saya, karena harga ini sedang berada di area resisten, lebih baik kita lebih prefer untuk sell position ya, dengan target di sekitar 19.750 ya. Di sini baru nanti ada support lagi dan bisa aja nanti terjadi reaksi harga pantulan sedikit-sedikit ya, minimal sedikit-sedikit atau mungkin malah jebol lagi ke bawah. Oke, kalau kita lihat weekly candle-nya, nah jelas banget ya, dia masih
bearish karena dia kebentur sama resisten, dan minggu depan merupakan minggu penentu untuk menciptakan monthly candle untuk indeks Hang Seng ya, masih bearish juga, dan ya cenderung menurut saya akan ditutup merah sih untuk bulan Mei ini ya. Sebentar ya. Oke, itu untuk Hang Seng dan China. Sekarang kita akan masuk ke indeks saham gabungan Indonesia. Ya. Jadi minggu lalu setelah libur lebaran saya juga sudah ngomong kemungkinan 2 minggu yang lalu ya, akan terjadi bearish karena berada di area resisten, dan benar-benar kebangetan bearishnya ya, langsung jebol semua supportnya. Dan minggu lalu saya sampaikan bisa saja terjadi reversal karena alasannya ya ini saya sudah gambar ya. Jadi gambarnya memang nggak saya hilangkan supaya Anda bisa ngikuti video yang sebelumnya dan sambungannya ke video yang sekarang ya. Jadi memang ini supaya menjadi tanda dan Anda juga bisa belajar bahwa oh ini area-area yang ditandai ternyata betul ya, area apa itu, dan Anda bisa menyimak lagi ya. Ini merupakan area support weekly yang cukup kuat ya, dan juga ada moving average 200 daily yang merupakan moving average terkuat ya, yang merupakan penentu apakah dia akan berada di atas atau di bawah harga rata-rata. Dan ternyata moving average 200 ini belum berhasil dijebol ya. Jadi setelah jatuh banyak ini, prediksi saya minggu lalu saya katakan akan mantul dalam minggu lalu ini, dan ternyata benar mantul dan cukup lumayan signifikan dibandingkan indeks saham global yang lain kalau untuk IHSG. Ya entah itu karena Goto yang naik dan lain-lain, saya prediksi minggu lalu itu di 6.800 mungkin akan terjadi reversal turun lagi. Ternyata ini di breakout ya, luar biasa memang IHSG. So, dan next resisten yang menurut saya akan dites adalah 7.000. Ya, jadi ini bertepatan dengan pertemuan moving average 20 dan 50. Ya, bukan sesuatu yang pasti, cuman ini area yang menarik untuk diperhatikan. Ya, menurut saya Anda perhatikan area 7.040. Apakah harga akan bertahan di sini? Kemudian dia breakout lagi ke atas, atau malah kebanting turun ke bawah. Saya cukup yakin setelah kena resisten ini dia akan turun ya. Itu sebabnya ya kita memang nggak trading IHSG ya, karena belum bisa ditradingkan, tapi kita trading saham-saham yang ada di dalamnya. So be careful. Jadi untuk beberapa hari mendatang mungkin saja masih akan ada momentum up, dan Anda bisa manfaatkan itu untuk mengambil cuan untuk beberapa saham pilihan yang mungkin nanti saya akan berikan videonya, cuman mungkin nggak banyak ya. Jadi mungkin setelah IHSG-nya sampai di area 7.000 Anda hati-hati ya, karena ini bisa jadi merupakan resisten yang kemudian akan memukul harga turun lagi. Misalnya ini kita pakai Fibonacci ya. Nah, kalau kita pakai Fibonacci, kalau dihitung dari sini ini sudah dekat-dekat dengan area 38,2 atau golden ratio 38,2, yang 61,8 udah di breakout ya. Sudah dekat-dekat, hati-hati, bisa aja mungkin nanti akan sideways dulu di sini, moving average-nya yang dead cross, kemudian turun. Saya cukup yakin IHSG tahun ini akan membentuk dead cross ya. Saya nggak yakin dia akan ke 8.000. Tapi ya ini namanya pandangan ya. So let's see aja, kita akan lihat apa yang terjadi, kita ikuti minggu demi minggu. Tapi menurut pandangan saya sulit sekali untuk sampai ke 8.000. Tapi ya bisa aja, tapi menurut saya lebih sulit ya. Kalau misalnya ini sampai bulan ini ditutup dead cross ya, moving average 20 nya ini nge-cross moving average 50 yang ada di sini, dan kemudian harga nggak bisa breakout di atas 7.000, maka IHSG akan bergerak di kisaran harga 7.000 sampai 6.600. Ya di sini-sini aja. Barulah kemudian nanti kalau ada momentum yang baik dia akan membentuk uptrend yang baru ya. So yang ini saya pindah aja ke atas karena udah nggak berlaku di sini. Jadi Anda boleh perhatikan resisten ini. Kalau misalnya IHSG udah sampai ke sini, hati-hati jangan terlalu agresif. Ya. Kalau misalnya Fibonacci ini saya tarik dari sini, nah anggaplah ini pin bar yang merupakan awal kejatuhan IHSG ya sebelum lebaran.
Maka bunderan yang barusan saya gambar ini merupakan golden ratio Fibonacci 38,2. Ini merupakan resisten terkenal ya kalau dari sudut pandang Fibonacci. Ya, kita bisa memakai beberapa metodologi untuk konfirmasi, bukan berarti dipakai semua ya. Ya, Fibonacci menurut saya salah satu indikator atau alat ukur ya, bukan indikator, alat ukur yang bisa diperhatikan ya. Ini seperti penggaris. Menurut saya ini cocok sekali dengan price action. Jadi nggak ada salahnya Anda be careful kalau dia sudah nyentuh dekat-dekat 7000 atau 7040 ya, karena dia merupakan area di range golden ratio Fibonacci yang kemungkinan akan menjadikan area tersebut sebagai area reversal atau pembalikan arah. Berarti kalau dia sampai sini, reversalnya kemana ya? Turun lagi ya, atau mungkin false break kemudian dia turun lagi. So itu teman-teman yang saya bahas untuk market global seminggu yang akan datang ya. Jadi Anda pelajari lagi, terutama bagi Anda yang trading indeks saham Asia maupun Amerika, misalnya Hang Seng China, Nikkei atau Kospi atau mungkin DAX, S&P 500 atau Dow Jones. Silakan berhati-hati dan boleh disimak lagi apa yang sudah saya sampaikan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna dan memberi insight bagi keputusan trading Anda. Ya, jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah nonton dan salam profit.